bizzati wasirisali bisairil asma'i wasifati. Yang saya hormati dan yang saya muliakan bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah majelis muttaqin. Sebelum kita melanjutkan kajian kita, yaitu kitab Hanya Jauh Hari Yang Mengenal Manikam, maka tadi saya baru mendengar bahwa salah satu jamaah kita, yaitu Bapak Lekong, meninggal dunia. Baru tadi saya tahu Bapak Ibu, dan saya juga kalau tahu dari awal saya insya Allah datang. Tapi itu sudah qadarullah kan. Bapak Ibu, saya bersaksi Bapak Ibu bahwa beliau adalah orang baik. Dan kalaulah boleh saya sedikit bercerita, sebab beliaulah, sebab perpanjangan tangan dan lidah beliaulah saya mengaji di masjid ini Bapak Ibu. Dan beliau tidak bosan Bapak Ibu. 3 tahun dia meminta saya pengajian di sini, 3 tahun saya tolak Bapak Ibu. Jadi jasa beliau itu besar sekali, sehingga saya bisa duduk mengaji di sini bersama Bapak Ibu, kita saling nasihat menasihati. Tahun pertama saya diminta oleh beliau untuk mengaji di sini, saya tolak. Saya bilang waktu itu saya masih merasa mungkin takut masyarakat tidak mau menerima ilmu tasawuf, karena di Pekanbaru ini orang masih tabu dengan ilmu tasawuf. Jadi masih disembunyi-sembunyikan waktu itu. 3 tahun lalu lah begitu. Tahun pertama Pak Lekong minta, saya tolak. Alasan saya anak saya lahir, saya bilang tak bisa. Sudah itu tahun kedua beliau telepon lagi, minta lagi, Pak Sabri, tolonglah kasih pengajian di masjid kami, kata dia. Lalu saya istikharah. Akhirnya keputusannya saya tolak lagi Pak. Saya tolak lagi, alasan saya anak kedua saya lahir, saya tolak lagi karena banyak pertimbangan lah waktu itu. Tahun ketiga awalnya saya tolak juga. Beliau telepon lagi, Pak Sabri tolonglah, kata dia, ngajilah di tempat saya, kata dia, di Masjid Muttaqin, kata dia. Awalnya saya tolak juga Bapak Ibu pengajian di sini. Tapi setelah saya istikharah lalu minta izin dengan guru saya, lalu kata guru saya, bolehlah, kata guru saya, akhirnya saya mengaji di sini Bapak Ibu. Jadi saya bersaksi di hadapan Bapak Ibu semua bahwa beliau itu adalah orang baik. Oleh karena itu, marilah kita mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan segala amal ibadah dia diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nama beliau Yus Henry, Pak ya. Yu Henry Zalam. Astaghfirullahalazim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi bi kalimati la ilaha illallah, la ilaha illallah wahdahu la syarika la ilaha wahidan samadan lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Khususan ilahi atau Bapak Lekong Al-Fatihah. Bapak Ibu yang saya muliakan, marilah kita buka kajian kita ini, yaitu kita menyambung berkenaan dengan menyempurnakan syahadat yang sudah kita mulai pada pertemuan sebelumnya.
Kan tetapi Bapak Ibu, sebelum kita melanjutkan kitab ini, saya lagi-lagi ingin mengajak kepada diri saya sendiri dan juga mengajak kepada Bapak Ibu semua, bahwa paling tidak ada dua amalan yang tidak boleh tidak terisi di dalam hidup kita. Yang pertama adalah istighfar. Mengapa istighfar ini penting kita lakukan dalam hidup kita, baik itu di kedudukan syariat maupun kedudukan hakikat? Karena tidak dapat dipungkiri Bapak Ibu bahwa kita ini selalunya mendapat dosa disadari atau tidak disadari. Maka itu wajiblah kita setiap hari beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu secara syariat, yaitu mengucapkan istighfar itu di ujung lidah kita, yaitu astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Tetapi secara hakikat makna istighfar itu yaitu kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan berserah diri secara totalitas sampai sekosong-kosongnya. Itulah sebenarnya hakikat daripada istighfar tersebut. Mengapa pula kita mesti setiap hari itu mengisi hidup kita ini dengan istighfar? Karena istighfar ini adalah amalan yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah akan selalu membuka pintu taubat bagi hambanya yang ingin bertobat atas segala kesalahannya. Maka itu wajiblah kita isi setiap hari hidup kita ini dengan istighfar. Kalaulah pagi tadi kita terlupa untuk membaca istighfar, tengah hari terlupa, tidak salah kita ketika duduk mengaji seperti ini, di ujung lidah kita ucapkan astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Tapi dalam hati kita menyatakan la haula wala quwata illa billah. Ya Allah, aku serahkan seluruh hidupku ini kepadamu ya Allah, totalitas sampai pada puncaknya kita tak ada lagi, yang ada itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Bapak Ibu, salah satu lagi amalan yang juga tidak ditolak oleh Allah yang sering kita sebutkan, yaitu membaca salawat. Maka itu saya lagi-lagi berazam kepada Bapak Ibu bahwa setiap hari dalam hidup kita ini jangan sampai kosong bersalawat. Baik itu salawat yang pendek maupun salawat yang panjang. Sependek-pendek salawat yaitu salawat Jibril sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad, maka paling sedikit 1000 banyaknya. 1000 itu tak banyak Bapak Ibu. Duduk Bapak Ibu di depan TV baca 1000 sallallahu ala Muhammad itu, kalau bacanya dengan fokus itu hanya butuh waktu 15 menit saja. Maka mudah-mudahan kita bisa istiqomah dalam bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan pasti insya Allah kita akan mendapatkan fadilat daripada bersalawat tersebut. Karena salawat itu meskipun kita tidak paham hakikat daripada salawat tersebut, tapi salawat yang kita ucapkan itu akan kembali kepada diri kita dan untuk tersambung qalbu kita itu kepada Rasulullah. Maka itu saya berazam betul kepada Bapak Ibu, pertama dalam hidup jangan sampai tidak beristighfar, dan yang kedua jangan sampai terlupa untuk bersalawat kepada Rasulullah SAW. Bapak Ibu yang saya muliakan, marilah kita menyambung kajian kita tentang syahadat pada bulan yang lalu, bahwa Bapak Ibu mesti wajib kita ini menyempurnakan syahadat kita. Mengapa kita mesti wajib menyempurnakan syahadat kita? Karena kita ini diakui atau tidak diakui, karena kita ini Islam keturunan.
bapak kita Islam, datuk kita Islam, akhirnya kita jadi Islam. Nah, tapi kadang-kadang orang tua kita terlupa untuk mengajarkan tentang penyempurnaan syahadat tersebut. Padahal Bapak Ibu, sebagaimana hadis yang sudah kita bacakan pada pertemuan sebelumnya, bunyal Islam ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, bahwa ketika Islam itu dibangun dengan 5 perkara yang kita sebut dengan rukun Islam, maka pintu pertama untuk masuk kepada rukun yang lainnya itu adalah syahadat. Maka itu wajib syahadat ini kita timbang dengan 4 tingkatan untuk menyempurnakannya, yaitu tingkatan syariat, thoriqat, hakikat dan makrifat. Kalau seandainya orang menganggap, oh Pak Sabri, cukuplah saya bersyahadat baca la asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka itu saya sudah Islam. Betul, saya sudah sebutkan pada pertemuan sebelumnya, ada seorang mu'alaf, seorang yang dapat hidayah lalu ingin masuk Islam, lalu lapor dengan pengurus masjid, wahai Pak Kiai, wahai Pak Ustadz, saya dapat hidayah, tolong syahadatkan saya karena saya ingin diakui sebagai umat Islam. Lalu dikumpulkan orang hari Jumat, ada 1000 orang yang hadir, maka dituntun dia untuk bersyahadat. 1000 orang yang hadir, 1000 orang yang menyaksikan, 1000 orang itu mengakui bahwa dia Islam. Pada pangkat syariat dia sudah Islam. Dalam pandangan mata manusia dia sudah Islam, tapi dalam pandangan mata Tuhan belum tentu. Siapa tahu isi dalam hati seseorang. Maka itu untuk mengukurnya, maka mesti dipakai satu ilmu, yaitu ilmu hakikat, yaitu ilmu tauhid dan tasawuf di dalamnya. Agar apa? Agar syahadat yang kita ucapkan itu betul-betul diakui di mata manusia dan diakui pula di mata Tuhan. Maka itu Bapak Ibu, berapapun umur kita hari ini, wajib kita menyempurnakan syahadat kita tersebut. Minggu yang lalu saya menyebutkan kepada Bapak Ibu, mudah-mudahan Bapak Ibu masih ingat dan mudah-mudahan mampu untuk memahaminya, bahwa syahadat itu dibagi oleh para ulama menjadi 2, yaitu syahadat tauhid dan syahadat rasul. Asyhadu an la ilaha illallah itu disebut dengan syahadat tauhid. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu disebut sebagai syahadat rasul. Syahadat ini wajib kita sempurnakan dengan 4 tingkatan: syariat, thoriqat, hakikat, makrifat. Saya yakin Bapak Ibu sudah sering dengar istilah ini: syariat, thoriqat, hakikat, makrifat. Tapi kebanyakan orang ketika bicara tentang syariat, thoriqat, hakikat, makrifat, dia pisahkan syariat, thoriqat, hakikat, makrifat. Ketika bilang thoriqat, yang terbayang dia orang bertarikat, tarikat Naqsabandi, tarikat Samaniyah dan lain sebagainya. Padahal sebenarnya syariat, thoriqat, hakikat, makrifat itu dia penyempurnaan amal ibadah kita kepada Tuhan. Maka itu saya sebutkan, syariat itu tata tertib. Ingat nih Bapak Ibu, syariat itu tata tertib. Tata tertib itu cara. Cara itu kedudukannya adalah ilmu. Maka itu nanti ketika kita ambil syahadat tauhid dan syahadat rasul tersebut, maka tingkatan ilmunya dia masih tingkatan cara, yaitu kedudukan syariat, masih cara untuk mengucapkannya. Lalu naik ke atas lagi namanya thoriqat. Thoriqat itu jalan. Jalan itu ketika zahir di batang tubuh kita,
maka itu kedudukannya adalah amal. Maka itu setelah Bapak Ibu naik masuk di kedudukan syariat, yaitu belajar untuk membaca syahadat tersebut, lalu setelah memahami tentang ilmunya lalu diamalkan di batang tubuh, yaitu di ujung lidah, maka saat itu sebenarnya Bapak Ibu sudah bertorikat, karena jalannya naik tingkat torikat. Lalu tingkatan torikat ini juga tidak cukup, mesti harus naik ke atas, namanya tingkatan hakikat. Maka itu hakikat itu artinya sampai itu menembus ke dalam kalbu. Kedudukannya adalah rasa. Maka itu Bapak Ibu, kalau sudah dapat rasa, nih Bapak Ibu, kalau sudah dapat rasa, orang kalau syahadatnya itu sudah di kedudukan rasa, ini mohon maaf ini ekstrimnya Bapak Ibu, ditodong orang dengan senjata di kepalanya, sedikit pun dia tidak takut dan gentar, sedikit pun tidak takut mati, kalau syahadatnya itu sudah duduk di kedudukan hakikat. Ada salah satu ulama Bapak Ibu, yaitu Syekh Muhammad Yusuf. Waktu bermuslah, berkhalwat dalam gua, lalu karena anaknya tidak ngantar makanan, ulama di Malaysia sana Bapak Ibu, karena anaknya tidak ngantar makanan, perut lapar. Lalu sudah 21 minggu tak diantar makanan, kenapa? Lalu keluar, rupanya di luar itu ada harimau sama singa yang menunggu. Maka anaknya tak sanggup untuk ngantar ke dalam gua tersebut. Tapi ketika keluar, singa itu bukan menerkam dia, malah mencium tangannya Bapak Ibu. Kok bisa? Ini orang yang sudah sempurna syahadatnya Bapak Ibu, sempurna syahadatnya. Kenapa? Karena syahadat itu sudah naik di kedudukan rasa tersebut. Maka itu Bapak Ibu, termasuk juga nanti kalau orang sudah sampai menembus kepada rasa, syahadat tersebut, sholat tersebut, puasa tersebut, zakat tersebut, haji tersebut, maka melakukan sholat 1 jam itu terasa seperti 5 menit. Zakat yang dikeluarkan, zakat mal banyak, itu jadi tidak terasa. Kenapa? Karena sudah masuk di kedudukan rasa. Saya sebutkan kemarin, Bapak Ibu punya pengalaman dulu, masa-masa bercinta dulu, yang bapak-bapak dulu, termasuk saya juga Pak, insya Allah. Yayangnya di mana sana? Di Palalawan sana. Dia di Pekanbaru. Mau pergi malam minggu ketemu dengan yayangnya, hari hujan petir pula, tetap juga diambil motor tersebut, pakai jaket berangkat untuk ketemu pacarnya yang ada di Pelalawan. Kenapa dia sanggup? Karena cinta itu sudah di kedudukan rasa. Tapi kalau tak di kedudukan rasa, jangankan di Pelalawan, di Pekanbaru dia tak datang. Maka itu Bapak Ibu, kalau orang sudah dapatkan rasa syahadat tersebut di kedudukan rasanya, maka meskipun rumahnya itu 1 kilo dari masjid, tetap dia akan datang ke masjid. Tapi kalau tidak sampai di kedudukan rasa, rumah di samping masjid, kaki tak sanggup untuk melangkah ke masjid Pak. Maka itu wajib kita menyempurnakan syahadat, sholat, puasa, zakat, haji itu ditimbang sampai sempurna pada tingkatan ma'rifat. Maka itu hakikat itu artinya sampai. Sampai itu ketika tembus ke dalam kalbu, itu dapat rasa. Lalu naik tingkat lebih tinggi, namanya tingkatan makrifat. Makrifat itu artinya berjumpa. Berjumpa itu ruh yang berlaku. Ketika ruh itu berlaku, maka saat itu dia akan dapat sifat hayat atau hidup. Ini Pak, ilmu mahal sekali ini Pak.
saya jarang membuka kajian ini Pak, mahal sekali. Tapi seperti Buya Ar-Razi misalnya sekarang sudah membuka di umum misalnya, tapi ini ilmu mahal. Maka itu kenapa ilmu hakikat makrifat itu dulu orang sembunyikan Bapak Ibu. Saya ditanya oleh jamaah pengajian saya di rumah, Pak Sabri, saya dulu Pak pernah ikut thariqat dengan salah satu abuya. Kalau disebutkan Bapak Ibu mungkin kenal karena dia buya yang sangat terkenal dan dihormati juga di Riau ini. Kata dia, saya belum ikut thariqat dia. Kalau ada pengajian saya disuruh balik, tak boleh ikut kata dia. Terkecuali sudah baiat baru dia mau mengajarkan ilmu ini. Kenapa ilmu ini dulu disembunyikan kata dia, sampai kami umur 60 tahun baru tahu tentang ilmu ini Pak Sabri kata dia. Saya bilang, Pak, saya bilang, kalau seandainya Bapak punya emas 1 kilo, apa mungkin emas 1 kilo itu Bapak letak di depan rumah? Tidak akan mungkin. Emas 1 kilo itu Bapak masukkan dalam kotak-kotak dikunci. Kotak dimasukkan dalam lemari dalam kamar, lemarinya dikunci. Lemari dalam kamar, kamarnya dikunci. Kamar dalam rumah, rumah dikunci. Rumahnya dipagar, pagarnya dikunci, supaya orang tidak tahu kalau Bapak Ibu punya barang berharga, yaitu emas 1 kilo. Saking berharganya. Maka itu ilmu hakikat makrifat itu ilmu yang sangat berharga. Maka itu dulu orang sembunyikan. Maka itu untuk dapat ilmu tersebut orang harus buka dulu pagar rumahnya. Setelah buka pagar rumahnya belum berjumpa, buka lagi pintunya. Setelah pintunya dibuka belum berjumpa, buka kamarnya. Setelah buka kamar belum berjumpa, buka lemarinya. Setelah buka lemari pun belum berjumpa, yaitu dibuka dulu kotaknya tersebut, baru berjumpa dengan ilmu hakikat makrifat tersebut. Kenapa? Karena ilmu hakikat makrifat ini ilmu dasar. Sebenarnya ilmu hakikat makrifat ini ilmu dasar Bapak Ibu, cuman yang dasar itu bawa ke lautan dia paling dalam. Maka itu untuk dapat ilmu hakikat makrifat tersebut orang mesti harus menyelam dalam-dalam di lautan syariat. Maka nyelam sampai ke dasar itu pun belum tentu dapat mutiara. Maka perlu nanti dicari, dibuka karangnya, baru dia mendapatkan mutiaranya. Mutiaranya itu adalah makrifat atau mengenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu Bapak Ibu, wajib kita untuk tahap awal menyempurnakan ibadah kita itu dengan syariat dan hakikat. Termasuk yang pertama ini adalah syahadat tersebut. Bapak Ibu, syahadat pada tingkatan makrifat itu adalah berjumpa. Berjumpa itu ruh yang berlaku. Ketika ruh itu berlaku, maka saat itu dapatlah kita sifat hayat, hidup. Maka itu Bapak Ibu, ketika kita tarik syahadat tersebut pada tingkatan syariat, masih pada tataran cara untuk membacakannya. Maka itu minggu yang lalu kita sebutkan syahadat itu menurut suluhan ilmu hakikat membacanya tidak terputus. Kenapa? Karena Allah dengan Muhammad itu tidak pernah berpisah sampai hari ini Bapak Ibu. Lalu ketika kita tahu membaca syahadat itu tidak terputus, lalu la 6 harakat, ilaha 6 harakat, Allah 6 harakat, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka ketika kita tahu caranya, yang cara itu adalah syariat, maka ketika kita baca di ujung lidah kita ucapkan kata tersebut, maka sebenarnya saat itu kita sudah zahirkan di ujung lidah kita, di batang tubuh kita, maka meningkatlah menjadi tingkatan thariqat. Tapi itu tidak cukup, maka wajib untuk naik tingkat hakikat, yaitu tingkatan hakikat ini, yaitu menembus ke dalam kalbu kita. Tapi untuk tembus syahadat itu ke dalam kalbu kita,
kita, maka yang perlu kita tahu adalah bukan lagi di kedudukan terjemah, tapi sudah masuk di kedudukan makna. Maka itu wajib kita tahu apa yang Allah inginkan dari syahadat tauhid dan syahadat rasul. Tadi di awal kita sebutkan para ulama membagi syahadat itu menjadi dua, syahadat tauhid dan syahadat rasul. Apa yang Allah inginkan dari kita dari syahadat tauhid? Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Itu terjemahnya. Maka naik di tingkatan hakikat, maka kita sudah di kedudukan makna. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi la tiada ilaha nyata illa hanya Allah. Aku bersaksi tiada nyata hanya Allah. Kalau bahasa lainnya, asyhadu an la ilaha illallah itu mana yang bukan Allah? Coba tunjukkan mana yang bukan Allah. Kalau pandang zahir tertipu kita, tapi kalau pandang hakikat, mana yang bukan Allah? Maka itu sering para ulama menyebutkan Allah itu zahir pada tiap-tiap sesuatu, tetapi sesuatu itu bukan Allah. Allah itu ada pada setiap sesuatu, tetapi sesuatu itu bukan Allah. Tapi pandangan hakikat akan menembuskan kita, yaitu terpandang wajah Allah tersebut. Maka itu dalam Al-Quran itu disebutkan, fa'ainama tuwallu fasamma wajhullah. Kemanapun engkau memandang, terpandang wajah Allah. Ayat ini hanya bisa diwujudkan oleh orang hakikat. Orang syariat tak mampu untuk mewujudkan. Kenapa? Karena dia belum naik tingkat melihat sesuatu di balik sesuatu. Maka itu Bapak Ibu, ketika diambil syahadat itu pada tingkatan hakikat, dia bukan lagi terjemah, tapi dia makna. Maka itu mana ayatnya? Ayatnya yang sering kita baca, Qul huwallahu ahad. Kata Allah, katakanlah bahwa aku ini adalah ahad. Maka Allah itu memerintahkan kita melalui syahadat tauhid tersebut, melalui ayat-ayat yang lainnya. Allah itu memerintahkan kita itu untuk mengesahkan Allah. Nanti Bapak Ibu, insya Allah kita akan barengi dengan kitab yang merah ini Bapak Ibu, yaitu berkenaan dengan syirik yang tiga tersebut. Syirik jali, syirik khofi julkhafi. Jamaah saya ketika baca kitab yang merah ini terkejut ya Bapak. Karena nanti ditakar dengan ilmu hakikat, ditakar dengan la ilaha illallah, maka kita akan bisa memilah bagaimana rusaknya akidah orang hari ini Bapak Ibu. Maka itu insya Allah kita akan lanjutkan nanti Bapak Ibu. Kita ambil ayat ini, ayat yang sering kita baca ini, Qul huwallahu ahad. Kata Allah, katakanlah bahwa aku ini adalah ahad. Ahad itu artinya esa. Esa itu artinya tunggal. Tunggal itu artinya dia saja yang ada, yang lain tidak ada. Ini Bapak Ibu arti esa tersebut. Esa Allah itu esa dalam zatnya. Ingat nih Bapak Ibu, Allah itu esa dalam zatnya, esa dalam sifatnya, esa dalam asma'nya, esa dalam af'alnya, esa juga dalam kudratnya, esa juga dalam iradatnya, esa juga dalam samaknya, basarnya. Sudah itu esa juga dalam ilmu hayat dan kalamnya. Allah itu tunggal dalam zat, sifat, asma, af'al, kudrat, iradat, ilmu hayat, samak, basar dan kalamnya. Maka itu Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu analisa diri kita ini,
maka pasti akan mengantarkan kita itu pada pengesaan kepada Tuhan. Coba lihat Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang sudah punya kitab saya yang putih ini, nanti dibaca, dipahami, dibaca, dipahami Bapak Ibu. Coba lihat Bapak Ibu. Kita punya dua mata, tapi satu penglihatan. Kalau kita analisa Bapak Ibu, kita punya dua mata, satu penglihatan. Punya dua telinga, satu pendengaran. Selalunya kembali kepada yang satu, yang esa. Dua mata, satu penglihatan. Dua telinga, satu pendengaran. Lidah berlapis punya 4 rasa, satu kalam. Lidah kita ini berlapis Bapak Ibu, punya 4 perasa, tapi punya satu kalam saja. Tak ada orang bicara satu ini 2 kalimat keluar. Tak ada, satu saja yang keluar, yaitu kalam tersebut. 2 otak, satu pikiran. Jadi ada 2 otak kita ini, satu pikiran. 2 tangan, satu pegangan. 2 kaki, satu langkah. Kalau 2 langkah nanti jadi pampir gitu. Jadi mau berangan 2 langkah, 2 kaki, satu langkah. Apa lagi? Nah ini bagi yang bapak-bapak, 2 pelor, satu senjata katanya. Selalu kembali kepada yang satu Bapak Ibu. 2 peluru, satu senjata katanya. Sudah itu apa lagi? 2 perut, satu rahim. Selalunya kembali kepada yang satu Bapak Ibu. Maka itu, karena ada jamaah kita yang baru meninggal, ketika Bapak Ibu mau melayat orang meninggal tersebut, coba lihat, rasakan agar syahadat kita itu tembus ke dalam kalbu kita. Coba lihat, ketika buka kainnya tersebut, pandang matanya sama dengan mata kita. Matanya merah apa agak kuning langsat, putihnya masih ada, hitamnya masih ada. Tapi kenapa kawan kita itu, saudara kita itu tidak bisa melihat, kita bisa melihat? Ini sederhananya untuk menganalisa diri kita ini Bapak Ibu. Agar apa? Agar kita itu menembus kalbu tentang syahadat tersebut. Akhirnya kita itu mengesahkan Tuhan. Karena syahadat tauhid itu perintahnya adalah mengesahkan Tuhan. Pada akhirnya nanti Bapak Ibu sampai pada kedudukan hamba Allah di tingkatan ruh. Nanti di kitab merah ini Bapak Ibu, hamba Allah itu dikaji dengan 2 tingkatan. Tingkatan jasad dan tingkatan ruh. Jadi tingkatan jasadnya hamba Allah itu apa, tingkatan ruhnya itu apa. Maka itu syahadat yang menembus ke dalam kalbu tersebut pada akhirnya mengantarkan orang itu menjadi seorang hamba Allah di kedudukan jasad dan ruh. Maka selamatlah dia. Maka itu Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ngelayat orang, lihat dia punya 2 tangan sama dengan tangan kita, tapi kenapa tangannya saudara kita itu tidak bisa memegang, hari ini kita bisa pegang. Kita lihat kakinya sama dengan kaki kita, tapi kenapa kita bisa melangkah, saudara kita itu tidak bisa melangkah? Sama-sama punya hidung, tapi hidung saudara kita itu sudah lagi tidak ada napas, kita masih bisa bernapas. Mengapa? Maka itu Bapak Ibu, pada akhirnya nanti kita akan mengakui dengan keyakinan yang tunggal, keyakinan yang nyata, keyakinan yang sempurna, bahwa sebenarnya penglihatan itu bukan kita yang punya, gerak langkah itu bukan kita yang punya, pegangan itu bukan kita yang punya, napas itu bukan kita yang punya, pendengaran itu juga bukan kita yang punya, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama basar kalam itu bukan kita yang punya Bapak Ibu. Maka itu Bapak Ibu, kalau orang mengaji ilmu hakikat makrifat, itu bukan ingin jadi Tuhan, bukan ingin mengaku jadi Tuhan, tapi untuk mengetahui bahwa kita ini tak ada, yang ada itu hanya Allah saja. Maka itu sampai nanti pada tingkatan la haula wala quwata
maka kontanlah dapat illa billahil aliyil azim. Ini Bapak Ibu. Maka itu kontan, maka itu dirasa-rasakan, maka itu ungkapan kasarnya Bapak Ibu, dua bola mata kita yang punya. Ini ungkapan kasarnya, padahal dua bola mata ini pun bukan kita yang punya. Dua bola mata ini kasarnya kita yang punya, tapi penglihatan bukan kita yang punya. Kenapa Bapak Ibu bisa melihat hari ini, bisa melihat saya di depan ini? Karena Allah yang melihatkan dengan sifat basarnya. Kalau ada tak punya sifat basar pada mata kita ini, sama sekali tak bisa melihat kita Bapak Ibu. Cakap kasarnya, ini cakap kasarnya Bapak Ibu, padahal telinga ini pun bukan kita yang punya. Cakap kasarnya, dua kuping telinga kita yang punya, tapi pendengaran kita bukan kita yang punya. Tapi kenapa Bapak Ibu bisa mendengarkan saya berceramah sekarang? Karena Allah yang mendengarkan lewat sifat samanya. Termasuk juga kaki kasarnya kita yang punya, tapi kenapa kaki ini tapi gerak kudrat iradat itu bukan kita yang punya? Kenapa kita bisa berjalan? Kenapa kita bisa pegang? Karena pada diri kita Allah letakkan sifat kudrat iradatnya. Kalau begitu Bapak Ibu, mana kita? Mana kalam kita? Mana kudrat iradat, ilmu hayat sama basar kalam itu tak ada. Seutuhnya nyata Allah yang berlaku di situ Bapak Ibu. Maka itu Bapak Ibu, sampai pada akhirnya pada tingkatan ini, kalau Bapak Ibu sudah mampu memahami bahwa kita itu nyatanya tidak ada, yang ada itu adalah Allah, kita hanya penyata diri rahasia Allah, maka syahadat itu pada tingkatan makrifat, yaitu asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu itu berganti menjadi akulah bukti. Kalau tadi akulah bersaksi, sekarang ketika dikembalikan kepada kita, asyhadu, akulah bukti. La, yang tidak boleh aku mengingkari. Ilaha, bahwa kenyataan diriku ini, illa, tiada lain dan tiada bukan Allah, kenyataan daripada Allah tersebut. Sekarang Bapak Ibu, saya ingin bawa Bapak Ibu ke contoh yang lain. Semisal Bapak Ibu punya melihara kucing di rumah. Orang yang duduk di makam syariat, ketika pandang kucing, maka yang dipandang itu hanya kucing saja. Maka Bapak Ibu mohon maaf, matanya masih berdosa ketika melihat kucing. Kenapa? Karena syirik itu masih terpegang pada matanya. Kenapa? Karena yang dilihatnya itu yaitu selain Allah. Padahal dalam Al-Quran, fa'aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Kemanapun engkau memandang, di situ engkau akan melihat Allah. Maka itu supaya mata kita ini suci, maka ketika melihat kucing itu kembalikan kepada syahadat yang benar, yaitu la ilaha illallah, tiada nyata hanya Allah. Maka ketika melihat kucing itu mengeong, terpandang sifat kalam Allah. Ketika melihat kucing itu berjalan, terpandang sifat kudrat iradat Allah. Ketika melihat kucing itu memandang, kita panggil, datang dia, maka yang terpandang itu adalah sifat basar Allah. Maka itu ketika orang hakikat itu memandang kucing, yang terpandang itu adalah sifat Allah. Sekarang Bapak Ibu pandang bini kita di rumah. Kalau lagi berkelahi dengan bini, pandang bini di rumah. Kalau pandang dengan kacamata hakikat, meskipun berkelahinya itu marah luar biasa, tidak akan sanggup untuk menceraikan, tidak akan sanggup untuk mengucapkan kata yang di luar batas. Kenapa? Karena yang terpandang itu adalah sifat Allah. Tapi kalau masih matanya itu kotor, masih lagi matanya itu di kedudukan syariat, tidak mampu menembus batas hakikat,
yaitu pada kedudukan rasa. Oh, kalau kelahi itu senang aja tangan ini melampang ke wajah istri. Istri pun senang sekali mengucapkan kata kotor kepada suaminya kalau terpandang masih zahir. Maka itu Bapak Ibu, wajib kita mengesahkan Allah pada diri kita terhadap apapun yang terlihat di alam semesta ini Bapak Ibu. Maka itu saya sering menyebutkan kepada Bapak Ibu, yaitu kalau orang sudah dapat di pangkat rasa ini, pulang dari masjid sore-sore lalu keluar mau sampai ke rumah, nengok kucing jatuh ke selokan. Kalau seandainya tidak ada rasa dalam hatinya, tidak tembus kedudukan rasa dalam hatinya tersebut, itu nengok kucing itu ditinggalkan aja. Ah, kata dia, kucing bukan saudaraku juga, kata dia, bukan anak bini juga, kata dia, mati-matilah di situ. Tapi kalau orang sudah dapat rasa di kedudukan rasa tersebut, melihat kucing itu jatuh, tak sanggup Pak. Tak sanggup untuk meninggalkan, matikan motor, turun sebentar, ambil meskipun jauh ke bawah, meskipun kotor bajunya, celananya, bersihkan, setelah itu baru dia pergi. Kalau seandainya kucing saja dia perlakukan seperti itu, apalagi dengan manusia yang terlanggar di depan matanya, apalagi anaknya, istrinya, apalagi tetangganya. Maka ketika tetangga itu kelaparan, tak sanggup dia untuk membiarkan. Ketika terdengar tetangganya itu anaknya putus sekolah, tak sanggup dia untuk membiarkan, keluarkan berapapun duit, berapa ada duit untuk membantu tetangganya. Tapi kalau syahadat itu belum menembus kalbunya, kalau syahadat itu belum lagi di kedudukan rasa, Bapak Ibu, kalau lihat orang susah malah dia senang. Ah, kata dia, tak juga aku, kata dia, lantaklah situ, kata dia. Tapi kalau sudah dapat rasa berbeda hidup kita ini Bapak Ibu, maka itu wajib kita menyempurnakan syahadat tauhid tersebut, yaitu mengesahkan Allah pada diri kita dan pada apapun yang ada di alam semesta ini Bapak Ibu. Maka itu melihat nanti pohon bergoyang, yang terlihat itu apa? Yang terlihat itu sifat hayat Allah. Maka tak sanggup orang motong pohon itu dengan sembarangan. Karena apa? Karena yang terlihat itu sifat hayat Allah tersebut. Maka itu Bapak Ibu, ketika sampai pada tingkatan ini, maka Bapak Ibu, ketika sampai pada tingkatan hakikat ini, ketika sampai di kedudukan rasa tersebut, maka kontanlah saat itu ruh itu hidup. Maka ketika ruh itu hidup, maka kedudukannya itu adalah hayat tersebut Bapak Ibu. Ingat Bapak Ibu, semua amal ibadah yang tidak dikedudukan ruh, maka semua amal ibadah itu tidak jadi sempurna. Ingat nih Bapak Ibu, amal ibadah apa saja yang Bapak Ibu lakukan, kalau itu tidak dikedudukan ruh, maka amal itu akan sia-sia dan tidak sempurna Bapak Ibu. Maka itu sering saya katakan Bapak Ibu, ketika orang mati, yaitu kullu nafsin zaikatul maut, saya sering sebutkan juga kullu nafsin zaikatul maut, tiap-tiap yang bernyawa pasti akan menemui kematian. Itu bahasa terjemahnya, maknanya beda seperti itu Bapak Ibu. Kita ambil terjemahnya, bahwa tiap-tiap yang bernyawa itu pasti mati. Sekarang Bapak Ibu, kalau kita mati itu yang kembali kepada Allah itu jasad kita atau ruh kita? Bapak Ibu pun akan jawab, oh kata dia, yang kembali kepada Allah itu ruh. Tapi kenapa, ini pertanyaannya, tapi kenapa selama ini kita beramal ibadah dengan jasad, tidak dengan ruh? Kenapa selama ini yang selalunya kita beri makan, kita pelihara itu jasad, tidak ruh? Maka itu Bapak Ibu, wajib ruh itulah yang lebih utama.
Maka itu saya sering sebutkan, kalau Bapak Ibu makan dengan makanan nikmat setiap hari, ingat ruh itu juga perlu dikasih makan. Apa makanan terlezat bagi ruh? Makanan terlezat bagi ruh itu adalah makrifat, mengenal Allah. Setelah makrifat barulah ibadah itu jadi sempurna. Kenapa? Orang makrifat itu kedudukannya sudah di ruh, bukan lagi di jasad. Setan itu Bapak Ibu mampu menggoda kita itu karena kita duduk di jasad. Karena jasad kita ini ada satu makhluk namanya nafsu. Nafsu itu ada, itu senjata setan itu membuat kita ini tergelincir. Tapi kalau orang dah mati, nafsunya hilang. Ada orang mati bernafsu lagi Pak? Orang mati letakkan anak gadis cantik depan dia 10, masih bernafsu tidak dia? Tak punya nafsu karena mati. Maka itu sebelum mati ini wajib, sebelum mati wajib mati dulu. Maka itu mutu qabla antamutu, kata Nabi tersebut, matikan diri kamu sebelum kamu mati. Maka itu makna daripada kullu nafsin za'iqatul maut tersebut, tiap-tiap yang bernyawa itu wajib merasakan mati. Tiap-tiap yang hidup wajib dia merasakan mati tersebut. Jadi mati itu selagi masih hidup Pak. Kalau sudah mati selagi masih hidup, kematian itu hanya pindah alam saja Bapak Ibu. Jangan dibilang Bapak Ibu kalau orang mati itu musibah, bukan. Kita kan di masyarakat ini ada orang meninggal dapat musibah, katanya mati itu bukan musibah. Mati itu pintu untuk menuju kehidupan yang sesungguhnya. Bagaimana kita mau sebut dia musibah? Tinggal nanti kita mati itu di kedudukan apa. Ada orang mati di kedudukan syariat, ada orang mati di kedudukan thariqat, ada orang mati di kedudukan hakikat, ada orang mati di kedudukan makrifat. Orang yang mati di kedudukan syariat, maka matinya itu masuk dalam tanah, hancur jasadnya Pak. Meskipun ibadahnya rajin. Tapi kalau ibadahnya itu tidak tembus ke dalam kalbunya, tidak sampai dirasa dan ruhnya berlaku di situ, mati dia, jasadnya hancur dimakan tanah. Masuk tingkat thariqat, mati di tingkatan thariqat, jasadnya kering. Kering Pak, ada macam mumi tersebut. Itu orang thariqat karena setengah jalan menuju hakikat. Naik tingkat hakikat, orang mati nanti jasadnya tidak hancur meskipun puluhan tahun di dalam tanah. Kenapa? Karena Allah punya alasan untuk tetap menjaga jasadnya tersebut. Contoh, waktunya masih ada Pak. Masih ada. Ketika Bapak Ibu beli air Zam-Zam dari Mekah, lalu bawa ke Indonesia karena saking berharganya air tersebut disimpan. Ketika ibu-ibu, bapak-bapak simpan air tersebut, lalu ketika dia berdebu, yang dibersihkan itu airnya atau tempat yang menjaga airnya? Yang dibersihkan itu tempat yang menjaga airnya. Kenapa? Karena dia menjadi penyata air yang di dalam. Ketika ruh itu menjadi, jasad itu menjadi penyata bagi ruh tersebut, Allah punya alasan untuk tetap menjaga tempat yang menjaga ruh tersebut. Itulah orang hakikat tersebut. Ketika dia mati, Allah masih memuliakan jasadnya. Puluhan tahun tidak hancur jasadnya di dalam tanah tersebut. Saya Bapak Ibu kalau nak diceritakan banyak orang yang sudah sampai di tingkat ini. 13 tahun guru saya Pak dikuburkan dalam tanah, terbongkar karena runtuh tanahnya. 13 tahun tidak hancur jasadnya, masih utuh, sedikit pun tidak ada perubahan. 13 tahun Pak guru saya. Itu orang tingkatan hakikat. Orang tingkatan makrifat lebih dimuliakan Allah Pak. Ketika mau dimasukkan dalam liang lahat,
jasadnya itu hilang di dalam tempat liang lahatnya tersebut. Ini orang makrifat, Bapak Ibu. Kenapa bisa sampai di sini? Karena dia duduk sudah benar-benar di makam makrifat tersebut, Bapak Ibu. Saya kira tadi sempat saya menghabiskan syahadat Rasulnya, rupanya tak sempat. Rencana malam ini saya menghabiskan syahadat ini, minggu depan sholat kita kaji syariat atau hakikat makrifatnya, rupanya tak selesai juga. Minta maaf Bapak Ibu. Mudah-mudahan insya Allah minggu depan kita akan sambung ke syahadat Rasulnya. Baik Bapak Ibu, mungkin sampai di sini pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih banyak. Mohon maaf, mohon dihalalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.